Salam Maria. Salam Maria, Tuhan bersama, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu mati. Amin. Terima kasih untuk adik Tri, silakan duduk. Hari ini ada yang tidak hadir, semua berusaha pertahankan sampai minggu-minggu berikutnya. Hadir terus ya. Iya, Ibu. Sebelum Ibu menyampaikan topik pembelajaran kita hari ini, pertama-tama Ibu akan bertanya kepada kalian, boleh? Ada yang tahu mengapa kita harus sarapan pagi sebelum kita berangkat sekolah atau kita beraktivitas? Ada yang tahu? Angkat tangan. Supaya kita memperoleh kekuatan. Ya, Li. Supaya kita memperoleh kekuatan dalam tubuh. Saya Bu. Ya, Kakak Johan. Supaya tidak lemas. Supaya tidak lemas. Supaya kuat. Supaya tidak lapar pas. Oke, baik. Terima kasih. Itu semua pendapat dari teman-teman ya. Pertanyaan itu tadi atau jawaban dari teman-teman semua ada kaitannya dengan topik pembelajaran yang akan kita bahas hari ini ya, tentang pendapat atau argumentasi. Lebih tepatnya menulis teks dengan struktur argumentasi ya. Argumentasi itu bukan pendapat. Oktober Membogo. Kalau kita sarapan pagi itu bisa bersemangat. Habis itu apa buat ikut? Biar tidak lapar. Biar tidak lapar, biar konsentrasi. Itu semua pendapat dari kalian. Jadi topik pembelajaran hari ini anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini, tujuannya itu yang pertama, kalian dapat menulis teks argumentasi dengan struktur yang jelas dan logis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi struktur teks yang mengandung pendapat, yang mengandung argumentasi, yang pendapat, Dan yang ketiga, anak-anak, kalian dapat menuliskan teks dengan struktur argumentasi yang jelas dan logis, Itu tadi tujuan pembelajaran yang ingin kita sampai pada topik hari ini, Itu ada 3 tadi. Ibu akan menjelaskan secara detail tentang menulis teks dengan struktur argumentasi, Yang pertama itu pengertian teks argumentasi. Pengertian teks argumentasi ini anak-anak, teks yang berisi pendapat atau gagasan tentang sesuatu yang didukung oleh alasan, data, dan fakta yang kuat agar meyakinkan pembaca dan pendengar, Contohnya tadi Ibu sudah bertanya tadi toh. Ibu sudah bertanya tadi, kenapa alasan mengapa kita harus sarapan pagi sebelum kita berangkat sekolah toh? Tadi kalian sudah jawab supaya kita bisa bersemangat, supaya kita bisa konsentrasi. Itu semua adalah pendapat yang kita sudah temukan tadi. Pendapat kita itu kok, Lalu pendapat beliau itu belum tentu dia benar atau salah, belum tentu. Itu makanya harus diberi alasan, data atau fakta yang kuat agar meyakinkan pembaca. Tapi menurut Ibu, pendapat dari kalian semua itu benar. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak sarapan pagi, kita tidak bisa semangat di sekolah, Kita tidak bisa bersemangat, kita tidak bisa belajar, tidak bisa bermain bersama teman-teman, Lalu yang kedua itu anak-anak, tujuan kita menulis teks argumentasi, Yang pertama untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran suatu pendapat, Untuk meyakinkan pembaca atau pendengar tentang suatu pendapat kita semua mau, bahwa kalau kita makan pagi itu kita bisa bersemangat dan mempunyai energi, dan kita bisa fokus pada saat pelajaran di sekolah, bisa bermain dengan teman-teman, Lalu yang kedua itu mempengaruhi pembaca agar setuju dengan argumentasi yang disampaikan, Yang ketiga, mengajak pembaca untuk berpikir kritis terhadap suatu masalah, Lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks argumentasi,
ciri-ciri dari teks argumentasi atau pendapat Yoke. Yang pertama itu mengandung opini. Lalu yang kedua didukung dengan fakta, data atau contoh yang kuat. Yang ketiga bersifat logis dan objektif. Yang keempat menggunakan kata-kata yang bersifat persuasif. Dan yang kelima itu memiliki struktur yang jelas ya. Mungkin kau dari apa oleh opini hal itu. Opini itu juga tadi termasuk pendapat ya. Pendapat dari Hokope. Pendapatnya Evelyn tadi lain, habis pendapatnya kakak Johan, pendapatnya kakak Lie. Itu tadi opini adalah pendapat ya. Rantang dari membuat apa oleh opini itu ya. Ya ibu. Lalu ada apa? Menggunakan kata-kata yang bersifat persuasif atau membujuk itu. Harus menggunakan kata-kata yang membujuk, misalnya Gope. Sebaiknya teman-teman sebelum kita berangkat ke sekolah itu kita harus sarapan pagi dulu. Kita harus sarapan pagi agar kita mempunyai energi supaya kita bisa belajar bersama teman-teman dan bisa bermain ya ibu. Supaya kita bersemangat. Apa Pe? Pandai pendapatmu seperti ya pendapat Gope ya. Mengajak teman-teman yang satu dan teman-teman yang lain supaya dia melakukan apa yang kita seperti yang kita buat, misalnya mau sarapan pagi sebelum sekolah ya ibu. Harus sarapan pagi sebelum beraktivitas atau terlebih khusus berangkat ke sekolah ya ibu. Lalu yang berikutnya itu ada 3 bagian penting dalam teks argumentasi ya. 3 bagian penting dalam teks argumentasi ini adik-adik. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga itu kesimpulan ya. Di pendahuluan anak-anak, di bagian ini kita bisa memberitahu pembaca tentang apa yang akan kita bicarakan ya. Iya ibu. Oleh bagian pendahuluan Hope, kita bisa memberi di bagian sini di bagian ini kita bisa memberitahu pembaca tentang apa yang akan kita bicarakan. Misalnya menurut saya sarapan pagi sangatlah penting untuk kita semua topik tentang sarapan pagi itu Lalu di bagian isi anak-anak, di sini kita memberikan alasan-alasan kenapa pendapat kita itu benar dan kuat dengan alasan itu supaya meyakinkan orang lain bahwa pendapat itu benar dan kuat Contohnya alasannya sarapan pagi alasan pagi bisa membuat kita lebih bersemangat. Buktinya kalau kita bersemangat kita bisa belajar di sekolah toh. Kalau kita bersemangat, kita mempunyai energi karena sarapan pagi kita bisa belajar bersama teman-teman dengan semangat, habis itu mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik Lalu yang ketiga itu bisa bermain dengan teman-teman karena tujuan dari kuliah sekolah atau anak belajar pasti melakukan toh. Ya ibu, pasti melakukan. Sebelum ibu melanjutkan kesimpulan, saya rasa kalian ini lemah sekali. Tidak sarapan pagi dari kalian ini kan? Kita nyanyi dulu yel-yel Saya minta di Kris di depan pimpin kita. Lalu yang ketiga itu kesimpulan. Pada bagian ini anak-anak, kita mengulang kembali pendapat atau apa yang kita dengar.
tadi bagian sini kita bisa mengulang kembali pendapat utama kita dengan kalimat yang berbeda. Kita juga bisa menambahkan saran atau harapan terkait dengan topik yang kita bahas. Itu tadi ketiga di bagian kesimpulan. Contohnya di bagian kesimpulan ini anak-anak. Nah, itu kan kita mengulang lagi, mengulang kembali pendapat utama yang kita bahas bisa dengan menggunakan kalimat yang berbeda. Lalu kita juga bisa menambah saran atau harapan terkait topik yang kita bahas pada hari ini. Iya, Bu. Contohnya tadi anak-anak. Contohnya, dengan kita sarapan pagi, kita bisa bersemangat dan tidak lapar di sekolah. Juga bisa mendengarkan ibu guru saat ibu guru sedang memberikan topik pembelajaran atau mengajar di dalam kelas, bisa bermain dengan teman-teman. Itu di bagian di kesimpulan tadi mengulang kembali. Ibu minta dengar baik-baik karena sebentar ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan. Itu di bagian penting dalam teks tentang argumentasi. Bukan sampai di situ saja, nah. Ada juga tips untuk menulis teks argumentasi. Mengerti cara untuk menulis teks argumentasi. Yang pertama, pilih topik yang menarik, yang kamu suka. Kalau kamu mendapatkan topik yang bagus, pasti kamu akan lebih semangat dan mudah untuk mencari alasan-alasan yang bagus. Aku gampang lebih berucap, memang topik itu sesuai dengan yang kalian inginkan. Itu. Lalu yang kedua, tips yang kedua anak-anak, pikirkan alasan yang kuat. Pikirkan alasan-alasan yang kuat di sini anak-anak, supaya kalian bisa memberikan alasan-alasan yang masuk akal dan bisa diterima oleh orang lain. Lekang mewah, pakai bahasa yang atas sembrono, tiba mengerti lantai. Lalu itu tadi, beri alasan yang kuat agar pembaca dan pendengar itu bisa terima kalian punya pendapat. Itu. Dan yang ketiga anak-anak, berikan bukti yang jelas. Bukti yang jelas bisa berupa contoh fakta sederhana atau hal-hal yang mendukung alasan demi sama nih alasan pendapat kalau kita sarapan pagi itu kita bisa bersemangat, kita bisa belajar di sekolah, memberi kita energi dan bisa bermain dengan teman-teman. Kan faktanya memang begitu. Kalau kita tidak makan, kita lemas toh. Kita tidak bersemangat. Seperti kalian saat ini saya rasa lemas sekali. Ya pasti tidak makan tadi. Makan. Kenapa lemas? Ngantuk. Sega. Harus memberikan alat bukti yang jelas itu. Memang alasannya memang lemas toh. Memang ngajak semangat, dengan sesingkat jelas guru, dengan serapat. Yang berikutnya, gunakan bahasa yang sopan. Pakai bahasa sopan, mereka pakai bahasa sembrono, pakai bahasa kasar. Ya itu. Alangkah baiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan, supaya pendengar supaya pendengar dan pembaca itu bisa paham atau rasa ketertarikan di siapa pendapat itu ya kita besar toh, karena kita menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ya ibu. Yang berikutnya itu anak-anak, susun tulisan dengan rapi, huruf harus rapi. Mencoba boleh apa tuh berbeda? Susun tulisan yang rapi Lalu yang terakhir itu periksa kembali tulisan kalian Periksa kembali tulisan kalian. Sama seperti di kesimpulan Yoko mengulang kembali. Siapa tahu di kalian punya pendapat atau tulisan itu ada bahasa yang tidak baik atau kata-kata yang tidak masuk akal bisa perbaikan kembali. Itu makanya kita harus memeriksa kembali tulisan atau pendapat kita itu tadi tips-tips menulis teks argumentasi
untuk mengetes kalian punya pengetahuan, apakah kalian sudah mendengarkan Ibu dari tadi? Ibu ada satu gambar yang Ibu sudah tempelkan di styrofoam ini. Ibu minta perhatikan gambar ini ya. Perhatikan. Gambar apa ho ya si Nuria? Foto Ibu. Foto. Gambar apa? Siapa yang bisa berpendapat tentang ini? Saya Bu. Minta Ibu. Minta. Karena ada tanda sila. Sila. Berarti kalau misalnya jalan harusnya bisa Ada yang lain? Nova. Nova. Nah, kalau menurut saya Ibu, tandanya itu mobil dilarang parkir di area ini. Nah, itu tadi pendapatnya kakak adik Mita sama adik Nova berkaitan dengan gambar ini ya. Ibu mau memperjelaskan atau mengulang lagi apa yang dijelaskan oleh kakak adik Mita dengan Nova tadi ya. Sengecel sengecel. Karena sebentar Ibu akan memberikan soal ya. Ibu suka tanggung soal itu tuh. Ibu namanya tema sengecel harus harga cuma tahu ya. Sengecel. Gambar ada gambar okonya toh, mobil gambar mobil, ada silang merahnya juga. Pendapatnya kakak Mita dan kakak Nova tadi berbeda toh? Ya, Berbeda. Tapi menurut Ibu pendapatnya kakak adik Mita dengan Nova ini masuk akal. Karena kalau ada gambar ini lalu ada gambar silanya, berarti ini tandanya dilarang lewat ke jalur itu. Ini kan rambu-rambu lalu lintas tadi toh? Iya, Ibu. Dilarang lewat di jalur yang sudah ada gambar ininya. Dilarang parkir. Siapa yang melawan rambu lalu lintas ini? Karena ini kan tadi tanda larangan toh. Pasti kena sanksi habis itu. Ada saja masalahnya. Misalnya mungkin jalan di jalur itu sempit. Habis itu di jalur itu banyak anak-anak sekolahnya toh. Pernah lihat di jalan raya ini toh? Pernah. Itu tadi pendapatnya kakak adik Nova sama adik Mita berkaitan dengan gambar yang sudah Ibu sediakan Untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu ada satu video untuk kalian nonton. Ibu minta nonton baik-baik ini video karena ini video juga ada berkaitannya dengan kita punya topik hari ini ya. Ibu sudah menyediakan satu video untuk kita nonton bersama. Asing nggak? Ya, Ibu. Gagah. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah Elo bolo video polisian Ibu yang berisi kalimat-kalimat untuk menguatkan suatu pendapat, pandangan, atau pemikiran. Di dalam sebuah paragraf argumentasi, penulis akan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya. Oleh sebab itulah penulis seringkali juga mengemukakan data atau fakta sebagai alasan atau bukti yang akan memperkuat pendapat atau pemikirannya tersebut. Berikut ciri-ciri teks argumentasi. 1. Berisi sebuah ide, pendapat, atau pandangan penulis tentang suatu permasalahan. 2. Berisi alasan yang didukung oleh data atau fakta yang diperoleh dari hasil wawancara, angket penelitian lapangan, penelitian perpustakaan, dan observasi. 3. Berisi jabaran hasil dari analisis data. 4. Menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan Sebentar menganalogikan. Ibu akan mengetes kalian semua ya. Ibu sudah menyiapkan satu cerita menyiapkan satu tes argumentasi. Ibu akan tanya sebentar isi. Teks argumentasi memiliki 3 struktur, Tapi nonton ini yaitu loh. pendahuluan, tubuh argumen, dan simpulan. Berikut penjelasannya. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi pernyataan untuk menarik perhatian, memusatkan perhatian,
atau menunjukkan alasan argumen dikemukakan kepada para pembaca. Bagian ini memiliki tujuan agar pembaca merasa terbujuk dari paragraf yang dibuat oleh penulis. Tubuh argumen. Bagian tubuh argumen bertujuan untuk membuktikan kebenaran. Akan disampaikan. Bagian simpulan atau bagian terakhir adalah kesimpulan yang memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa kebenaran yang disampaikan kepada pembaca memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menulis teks argumentasi. Perhatikan video depan ya. Ini Menentukan kita pokok perhatikan. permasalahan yang akan diangkat dan dituangkan ke dalam teks argumentasi. 2. Merumuskan pokok-pokok permasalahan dengan kalimat yang jelas. 3. Menetapkan tujuan dari teks argumentasi tersebut. 4. Mengumpulkan berbagai bahan yang berupa fakta, keterangan, kesaksian orang lain atau para ahli sebelum menuangkan ide pokok ke dalam suatu tulisan. 5. Mempelajari pustaka dan mencatat kutipan yang akan dijadikan referensi dan data tulisan. 6. Menganalisis, menguji, membandingkan, menghubungkan fakta, keterangan, kesaksian, catatan, dan kutipan. Kemudian menguraikan dan menyusun keterangan dengan menarik dan logis, serta membuat simpulan atau ringkasan teks argumentasi. 7. Membaca ulang teks argumentasi yang sudah dibuat untuk mengetahui kelengkapan dan juga memastikan tulisan sudah baik. Berikut contoh bagian simpulan atau bagian. Sudah nonton dari videonya atau ulang lagi? Sudah. Itu video. Ini teks argumentasi yang Ibu sudah sediakan. Ibu akan menguji kalian punya pengetahuan ya. Apakah mau main sengen toto itu beribu ya? Lo cega. Bisa lihat sudah? Bisa, Ibu. Bisa baca dari arah sini? Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Nah, Ibu minta satu orang baca ya. Saya, Bu. Saya, Bu. Kakak Roskita silakan baca. Pentingnya membawa bekal dari rumah ke sekolah. Setiap hari saat sekolah, banyak teman-teman yang membeli makanan di kantin. Menurutku, membawa bekal makanan dari rumah itu lebih baik untuk kita semua. Alasan pertama, membawa bekal dari rumah bisa membuat kita lebih sehat. Makanan yang kita bawa dari rumah biasanya sudah disiapkan dengan bersih dan mengandung gizi yang baik oleh ibu atau ayah kita. Kita jadi tahu bahan-bahan apa saja yang ada di dalam makanan kita. Alasan kedua, membawa bekal dari rumah bisa menghemat uang jajan kita. Uang yang seharusnya kita gunakan untuk membeli makanan di kantin bisa kita tabung untuk membeli buku atau mainan yang kita inginkan. Alasan ketiga, membawa bekal dari rumah bisa membuat waktu istirahat kita lebih efisien. Kita tidak perlu lagi mengantri makan di kantin untuk membeli makanan. Kita bisa langsung makan bekal kita dan punya lebih banyak waktu untuk bermain dengan teman-teman. Jadi, bawa bekal makanan dari rumah itu sangat penting karena bisa menjaga kesehatan kita, menghemat uang jajan, dan membuat waktu istirahat kita lebih bermanfaat. Mari kita mulai membiasakan membawa bekal dari rumah ke sekolah. Terima kasih Adik Angel. Itu tadi teks argumentasi yang Ibu sudah sediakan dengan topik pentingnya membawa bekal dari rumah ke sekolah. Oke. Sebentar, kalau Ibu bertanya, Ibu minta ajukan tangan jangan
merupakan bagian isi. Satu orang angkat ajukan tangan di bagian isi. Ajukan tangan. Iya ya, yang merupakan isi dia argumentasi HOP di bagian yang mana? Tolong ajukan tangan dan baca. Saya. Ya, adik Jelly. Saya meyakini alasan pertama bahwa rumah bisa membuat kita lebih sehat. Ya, pintar. Tepuk salut untuk Kakak Jelly. Tepuk salut. Salut, salut. Untuk Jelly. Salut. Ya, itu merupakan bagian isinya yang berbunyi alasan pertama membawa bekal dari rumah bisa membuat kita lebih sehat Itu isinya. Lalu yang kedua, Ibu mau tanya Ramadan, khusus Ramadan. Di teks ini Ramadan, bagian kesimpulannya Ramadan itu tolong bacakan Ramadan. Ramadan, Toy Elsi, Toy Erna, Toy Manur, Toy Cindy. Ramadan. Jadi membawa bekal makan dari rumah itu sangat penting karena bisa menjaga kesehatan kita. Benar. Tepuk salut untuk Ramadan. Baik, salut untuk Ramadan. Salut. Adik Zeli dan adik Ramadan tadi sudah benar jawabannya bahwa di kesimpulannya itu yang berbunyi jadi membawa bekal makanan itu sangat penting berarti kesimpulannya itu pendahuluan itu di bagian atas yang berbunyi setiap hari saat sekolah banyak teman-teman yang beli makanan di kantin itu pendahuluan dan isinya tadi yang adik Jeli sudah baca, kesimpulannya adik Rama sudah baca tadi padahal kalian sudah tahu Ya, Bu. Yang terakhir Ibu akan membagikan lembar kerja Ibu minta kalian duduk dalam bentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 10 orang. Kelompok 2 ya siap sini. Kelompok 3 ya Petro. Kelompok 3 garis. Kelompok 2 ya Teris. Untuk satu orang, satu kelompok untuk satu orang untuk baca Ibu. Ikutkan petunjuk yang sudah Ibu pakai. Beri garis. Dua nomor tadi, 2 nomor. Sudah, kelompok 1 sudah. Ya, kelompok 2 silakan. Sengece. Dan cocokkan topik yang tepat merupakan argumentasi. Di bagian judulnya menggosok gigi kami cocokkan dengan manfaat pentingnya menggosok gigi. Nah, yang kedua membaca buku kami cocokkan dengan manfaat. Yang ketiga berolahraga, manfaat berolahraga, dan yang terakhir bahaya sampah plastik. Nomor 2 tuliskan pendapat kalian tentang rambulan ini. Sega. Menurut pendapat kami mengenai gambar tadi bahwa di situ dilarang parkir kendaraan roda 4. Iya. Tepuk salut untuk kelompok 2.
membuat segmentasi ya. Jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang kita kalau menarik ya. Kira kita satu orang pimpin kita dalam doa. Dengan teris lakukan. Teris. Teris cepat teris. Bingung. Ibu guru dan Aku bingung. kita bersikap yang pantas untuk berdoa Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.